Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burda Asni dengan NIM 1807030209. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester. Dari pertanyaan pertama, yaitu perbedaan antara zona litoral dengan zona limnetik. Zona litoral yaitu merupakan daerah dangkal berdekatan dengan tepi danau dan dapat ditembus cahaya dengan optimal. Tumbuhan yang berakar dan alga yang mengapung merupakan ciri-ciri zona litoral. Kemudian, zona limnetik merupakan daerah yang jauh dari tepi danau, namun masih dapat ditembus cahaya. Pada zona ini, fitoplankton dan tumbuhan yang berfotosintesis menyediakan makanan bagi zooplankton, ikan-ikan dan hewan lainnya. Nah, pertanyaan kedua, apakah hulu, badan sungai, dan hilir dapat mempengaruhi morfologi ikan? Nah, hulu sungai terletak di daratan yang lebih tinggi. Sungai di bagian hulu dicirikan dengan badan sungai yang dangkal, sempit tebing yang curam dan tinggi, arus cepat, volume airnya kecil, kandungan oksigen terlarut sangat tinggi sehingga airnya jernih dan tidak terjadi endapan. Nah, suhu yang rendah, daya erosi besar, kadang-kadang terdapat terjun atau jeram, dan populasi ikan jenis maupun jumlah di hulu sungai itu lebih sedikit dibandingkan dengan hilir dan muara. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi dan apa dampak bagi biota perairan. Nah, proses terjadinya eutrofikasi adalah akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk ke perairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat. Nah, yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air. Akibatnya, bagian perairan dalam menjadi gelap dan kekurangan sinar matahari. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemar terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau? Nah, sumber pencemaran perairan pesisir biasanya terdiri dari limbah industri, limbah cair pemukiman, limbah cair perkotaan, pertanian dan perikanan budidaya. Bahan pencemar utama yang terkandung dalam buangan limbah tersebut berupa sedimen, unsur hara, logam beracun, pestisida, organisme eksotik, organisme patogen, sampah, dan oksigen depleting substansi. Bahan-bahan yang menyebabkan oksigen yang terlarut dalam air laut yang berkurang. Bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan industri pertanian, rumah tangga di daratan yang akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif, bukan saja pada perairan sungai tetapi juga perairan pesisir dan lautan. Dampak yang terjadi kerusakan ekosistem bakau terumbu karang. Kehidupan dari jenis-jenis ikan seperti ikan, kerang, dan keong. Terjadi abrasi, hilangnya benih banding dan udang, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini dan sertakan dalilnya? Nah, benar, melindungi ekosistem menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, merawat, dan melestarikannya. Janganlah saling merugikan. Cintailah alam untuk generasi penerus kita. Jangan sampai generasi penerus kita tidak bisa melihat pohon-pohon hijau yang rindang dan asri dan binatang-binatang di masa depan nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk tidak membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fahsadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina sili yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Ayat 41.